Halo, kembali lagi di YR Channel. Kali ini kita akan melanjutkan film drama Korea yang berjudul The Glory. Di episode sebelumnya diceritakan bahwa akhirnya Dong Eun bertemu dengan Yongjin dan kawan-kawannya di gimnasium sekolah saat penghargaan alumni sekolah. Pertemuan yang tiba-tiba itu membuat Yongjin tidak bisa berkata apa-apa. Dan tepuk tangan Dong Eun saat Yongjin menerima penghargaan itu membuatnya risau dan menahan amarahnya. So, apa yang akan terjadi di episode yang keempat ini? Kita langsung saja ke ceritanya. Di awal, diperlihatkan ingatan Dong Eun di SMA dulu saat dia disiksa di gimnasium oleh Yongjin dan kawan-kawan yang kembali muncul saat berhadapan dengan mereka. Namun, kali ini lebih beraroma balas dendam. 조롱하고 망가뜨리던 그 손과 손잡이 손 그리고 Dong Eun kembali memberi tepuk tangan Yongjin atas penghargaan yang dia terima, membuat Yongjin tersinggung. Dia melempar bunga penghargaan itu dan berjalan ke arah Dong Eun. Dan dia ingin menampar Dong Eun, tapi Jae-jun menahannya. Dong Eun yang mengetahui semua informasi tentang Yongjin dan kawan-kawan terlihat sangat tenang saat berhadapan dengan mereka. Dan malah dia mencoba membuat Yongjin marah dengan kata-katanya yang menyinggung perasaannya. Namun, lagi-lagi Jae-jun mencoba menahan Yongjin. Kini Jae-jun yang mencoba menyinggung perasaan Dong Eun dengan berkata bahwa dia lebih bermoral saat SMA, namun sekarang dia lebih berwarna. Tapi kata-kata itu akan menjadi bumerang bagi Jae-jun sendiri. Karena sebelum Dong Eun pergi dari hadapan mereka, dengan tenang dia membalas kata-kata Jae-jun yang membuat dia dan Yongjin tidak bisa berkata-kata lagi. 근데 재준아 넌 모르잖아 알록달록한 세상 Di rumah, Jae-jun masih kepikiran dengan kata-kata Dong Eun tadi. Myung-oh yang baru datang kena semprot sama Jae-jun karena sering menghilang dan susah dihubungi. Dan Jae-jun juga menyuruh Myung-oh untuk mencari tahu niat Dong Eun yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Myung-oh yang sebenarnya tahu bahkan pernah bertemu, dia pura-pura lupa dengan Dong Eun. Dan akhirnya Myung-oh pergi karena Jae-jun ingin melakukan ritual khusus dengan wanita berambut merah yang tiba-tiba muncul itu. 야경 너무 이쁘다 Di tempat lain memperlihatkan Yojang yang ingin cepat pulang dari rumah sakit karena hari ini adalah peringatan kematian ayahnya. Sepertinya dari rumah sakit sempat ada dokter lain yang mempertanyakan kebenaran bahwa ayah Yojang dibunuh oleh pasien yang ditolongnya. Namun pembicaraan itu tidak berlangsung lama. 오늘과 기일도 다 외우세요. 여정이 엄마가 제이종 사촌 언니거든요 네? Sesampainya di rumah, Yojang menemui ibunya yang sedang merokok di balkoni rumahnya. Setelah sedikit berbicara, ibunya memberikan sebuah kotak milik ayahnya ke Yojang, yang ternyata isinya adalah pisau bedah milik ayahnya. Di scene selanjutnya, Yongjin dan kawan-kawan sedang berkomunikasi lewat grup chat mengenai kemunculan Dong Eun. Dan mereka menyuruh Myung-oh sebagai pesuruh untuk mencari tahu niatan Dong Eun itu. Di tengah obrolan chat mereka, Yongjin mendapat telepon dari Yesol. Yesol bercerita bahwa wali kelasnya sekarang bukan lagi Pak Yang, tetapi diganti dengan wali kelas baru yang membuat Yongjin terkejut saat Yesol bilang wali kelas barunya adalah teman ibunya, yakni Moon Dong Eun. 누가? 바뀐 선생님, 문동은 선생님. 담임이 누구라고? Dong Eun mulai terlihat mengajar di kelas 1-2. Di depan murid-muridnya, dia mengajari untuk tidak merundung murid lain yang lebih lemah. Dan di saat Dong Eun mengajari muridnya untuk menggosok gigi, ada dua guru yang membicarakan hal negatif di belakangnya. Mereka berasumsi kalau mungkin dia pernah tidur dengan direktur Kim, sehingga Dong Eun bisa menjadi guru wali kelas 1-2. 자는 거 있지. 잤거나 100%. Setelah mendapat telepon dari Yusol, Yongjin langsung gaspol rempol ke Samyong untuk menemui Dong Eun di sekolahnya. Di hadapan muka Dong Eun, Yongjin marah dan menganggapnya sengaja menjadi wali kelas Yesol dan memasukkannya ke perangkap Dong Eun. Dong Eun mengingatkan Yongjin kembali bahwa dialah impiannya dan mereka pasti akan bertemu kembali.
Sebelum pergi, Yeonjin menyampaikan kata tantangan ke Dong-eun, walau sebenarnya dia sendiri terlihat 어디 khawatir. 한번. 파이팅. Namun, baru sampai di pintu, ada chat masuk dari Hyejong yang mengatakan bahwa Pak Kim, mantan wali kelas Dong-eun di SMA, telah meninggal. Dan Vin pun kembali ke episode sebelumnya di mana Dong-eun menemui Pak Kim di rumahnya dengan membawa seikat bunga lili. Ternyata bunga tersebut membuat penyakit asma Pak Kim kembali kambuh. Pak Kim sempat marah dan memukul Dong-eun, tapi Sohan menenangkannya dan membawanya masuk ke dalam rumah. Saat hanya berbicara berdua, Dong-eun memberikan Sohan kata-kata wasiat yang membuat dia marah kepada ayahnya 선배님은 sendiri. 이렇게 어른이지만 전 고작 18살이었거든요. Akhirnya, dia membunuh ayahnya sendiri dengan menaruh banyak bunga lili dan menutup semua jendela rumahnya sampai penyakit ayahnya kambuh dan tewas tidak bisa bernafas. Dan Sohan pura-pura menangis saat ayahnya dibawa ambulans. Berita itu membuat Yeonjin yang sudah mau pergi berbalik dan menanyakan tentang kematian Pak Kim kepada Dong-eun. Dan dia juga menuduh Dong-eun sebagai pelakunya. Namun, Dong-eun mengelak dan berbalik menuduh Yeonjin. Sambil mendekati Yeonjin, Dong-eun sempat mengatakan bahwa Yesol yang polos akan menjadi hukuman buat Yeonjin. Dan Dong-eun pun juga mengancam Yeonjin karena telah merusak tubuhnya. Kata-kata Dong-eun itu benar-benar membuat pikiran Yeonjin tidak tenang saat perjalanan pulang. 여리고 선하더라. 네가 만들 버리구나 예술이가. 죽여버리. Di scene selanjutnya, Yunam kembali beraksi. Kali ini dia membuntuti Hyejong dan dia sempat mendapatkan sandi kunci ponsel milik Hyejong. Hyejong sempat curiga saat melihat bayangan Yunam, tapi skill mata-matanya yang luar biasa mampu mengatasinya. Di scene selanjutnya, Dong-eun terlihat menulis sebuah surat untuk Yeonjin di sebuah kafe. Dia di sana juga untuk menemui seseorang yang ternyata itu adalah perawat yang dulu dikeluarkan dari sekolah karena membela Dong-eun. Dong-eun bertujuan untuk meminta foto-foto dari Sohee, wanita yang dirundung oleh Yeonjin sebelum Dong-eun kepada perawat itu. Sang perawat juga mendukung semua pembalasan yang akan dilakukan oleh Dong-eun. 응원한다. 네. 꼭 이길게요, 선생님. Setelah itu Dong-eun kembali menemui Myung-eul di tempat yang sama. Myung-eul akhirnya setuju untuk ikut rencana yang dilakukan oleh Dong-eun. 헛발질에 나 데리고 Myung-eul mengajak makan Dong-eun di sebuah warung, tapi Dong-eun tidak mau makan dan minum. Dia langsung pada intinya, yakni meminta informasi mengenai akun narkoboy Sarah dan pria-pria yang disukai oleh Yejong. Dan sebaliknya, Dong-eun memberikan informasi besar di secari kertas buat Myung-eul, yakni nomor kamar mayat yang ternyata itu adalah kamar mayat milik Yeon Son-hee yang dikabarkan bunuh diri itu. 직접 확인해봐. 진짜 이게 돈이 된다. 이거지. Namun, sayangnya dia tidak bisa melihat mayatnya karena dia bukan anggota keluarga. Dan di scene akhir, berkat informasi dari Yunam yang mengatakan bahwa Do-young selalu ke klub pagoda setiap hari Jumat, membuat Dong-eun kembali beraksi. Do-young yang sudah berada di klub pagoda saat itu hampir saja pulang karena tidak melihat Dong-eun. Tapi saat di pintu keluar, dia terdiam melihat Dong-eun yang masuk ke klub pagoda. Dia kembali masuk dan langsung mengajaknya taruhan. Di tengah taruhan, Do-young juga sempatkan bertanya-tanya kepada Dong-eun. Dan tentu saja Dong-eun membalasnya dengan singkat, padat, dan tanpa ekspresi. Do-young akhirnya kalah dan harus membayar 20.000 won. Namun, saat Dong-eun mau pergi, Do-young mengajaknya bertaruh lagi dengan taruhan yang lebih tinggi. 즐거웠습니다. 한 번 더 어때요? Dan episode 4 pun berakhir. So, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Dong-eun akan sukses menaklukkan Do-young? Dan setelah pembalasan ke Pak Kim mantan wali kelasnya berhasil, rencana apa lagi yang akan dilakukan oleh Dong-eun?
So, jangan lupa subscribe dan like-nya agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Bye-bye.